teman-teman, balik lagi ke channel YouTube aku, Nan Diary Vlog. Melanjutkan video jalan-jalan ke Bandung part 2. Yang belum tonton videonya, boleh tonton dulu di part satunya ya. Teman-teman yang udah tonton, terima kasih. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Setelah puas berwisata dan kuliner di daerah Ciwidey, ini kita perjalanan menuju kota Bandung. Tadi berangkat dari Ciwidey sekitar jam setengah 3 dan perjalanan ke arah kota Bandung itu lumayan lama. Estimasi perjalanan kita dari arah Ciwidey ke arah kota Bandung itu sekitar 2 jam. Lumayan lama, dan saat kita keluar dari tol ke arah kota Bandung itu jalanannya lumayan ya agak padat lah ya. Jadi beneran solusi banget untuk yang kita pergi ke Bandung ini, beneran harus diatur jadwalnya dan jamnya. Kita menginap semalam di kota Bandung, tepatnya di Hotel Amaris daerah Cimanuk. Hotelnya itu deket banget sama pusat kota dan pusat kuliner viral. Jadi untuk pesan hotelnya aku melalui TikTok dan diarahin ke tiket.com dengan harga yang aku dapat di rate 370.000 pas weekend panjang, dan dapat sarapan juga. Menurut aku itu harganya worth it banget dengan fasilitas yang didapat plus dapat sarapan juga. Dengan harga segitu dan fasilitas bintang 2 kalau nggak salah ya ini hotelnya, menurutku itu sangat worth it, apalagi di daerah kota. Nah, ini kita sudah sampai di lokasi Amaris Hotel daerah Cimanuk. Kalau kalian mau liburan ke Bandung tapi budgetnya mau meminimalisir, ini lumayan banget buat kamu karena deket banget sama pusat kota dan pusat kuliner, serta harganya yang masih worth it plus dapat sarapan. Tonton selengkapnya, aku bakalan tunjukin fasilitas dan sarapan hotelnya, dan aku juga bakalan kasih rekomendasi kuliner yang aku kunjungin selama di Bandung. Nah, ini kita masuk ke lobbynya untuk check-in hotel. Check-innya jam 2, check-outnya jam 12. Ini kita ke daerah resepsionisnya untuk check-in, dan check-innya juga mudah, hanya tunjukin KTP dan nomor HP. Fasilitas di sini lengkap, ada kolam renang, tapi kolam renangnya hanya untuk anak kecil ya, dan juga ada area untuk sarapan besok pagi. Terdapat juga welcome drink. Ini tuh kayaknya semacam es jeruk gitu ya. Sesudah kita proses check-in di resepsionis, kita langsung dikasih kunci dan langsung bisa menuju kamar. Dan ini juga hotelnya walaupun hanya 3 lantai, mereka juga menyediakan lift. Jadi kalau misalkan kalian yang nggak bisa pakai tangga, kalian juga bisa menggunakan liftnya ya. Nah, ini kita udah masuk ke dalam area hotel. Area kamarnya juga terdapat ada 2 sendal, dental kit. Begitu masuk pintunya langsung ketemu wastafel, dan juga ada jendela. Kalau tipe kamar yang aku pilih ini mengarah ke kolam renang, dan juga ini juga terdapat gelas ada 2. Oh iya, tadi untuk kasurnya kita juga pilih tipe yang queen, yang bukan twin. Dan ini juga terdapat lengkap ya, ada kopi, teh, gula, creamer, dan juga air putih serta termos dan gelas. Dan ini untuk kamar mandinya, kalian dapat sabun dan sampo, dan juga tersedia anduk 2 pieces. Untuk airnya juga ada air hangat dan air dingin yang tersedia di hotel. Jadi kenapa aku nginap di hotelnya di kota? Karena kita ketemuan sama saudaraku. Jadi begitu sampai hotel, karena udah sore banget dan menunjukkan pukul jam 5, langsung kita taruh barang, langsung kita keluar lagi untuk menikmati kuliner di Bandung. Kuliner yang pertama aku datangin ini adalah restoran All Pot. Aku juga ngeliat di sosmed ya, karena ini viral dengan harga yang cukup murah, karena under 20 ribuan kalian udah bisa makan dengan porsi yang lumayan banyak. Jadi restoran ini tuh unik karena disajiin dari tempat yang panas gitu ya. Jadi begitu dimakan, nasi dan lauk-lauknya ini masih hangat. Dan ini aku lupa sih pesen tahunya pesan menunya apa, tapi ini ada tahu cabai garam. Kalau aku nasi katsu dan juga ada nasi siram ayam. Setelah selesai makan di All Pot, kita melipir ke kopi Makmur Jaya. Ini kopi salah satu yang viral di Bandung.
mungkin rasanya yang enak dan juga tempatnya yang strategis karena cabangnya ini banyak banget. Karena ini malam minggu lumayan ramai dan juga kita dapat tempat duduk ini waiting list. Setelah kuliner dan ini juga menuju suasana pagi untuk menikmati sarapan di hotel, aku bakalan tunjukin sarapannya apa aja sih yang didapat di Hotel Amaris Cimanuk ini. Oke, sekarang kita siap-siap untuk turun ke bawah. Ini suamiku lagi tutup pintu kamarnya dulu. Langsung kita menuju ke lobi bawah untuk menuju ke restorannya. Pas kita turun, ternyata di restoran ini udah rame banget karena jam sarapan itu jam 7 pagi sampai dengan jam 9 pagi. Dan menu yang disajikan banyak banget. Aku bakal spill satu-satu menu apa sih yang didapat dengan harga 370.000 di Amaris Hotel Cimanuk. Menu yang disajikan ada nasi goreng, ada ayam kecap, ada ini tuh semacam kayak kentang wedges gitu ya yang digoreng. Terus juga ada ini apa ya, daun apa ya, aku lupa daunnya daun apa. Nah terus ini juga terdapat ada orek tempe. Kalian kalau yang mau nasi putih juga ada. Terus juga tersedia kerupuk, ada bubur ketan hitam, ada bubur kacang hijau, roti dan selai. Nanti kalau misalkan kalian mau roti tinggal dipanggang aja. Terus minumannya ada jus jambu dan es jeruk gitu ya. Terus juga ada puding, ada koko crunch, trail, dan juga ada telur omelet, dan juga tersedia gorengan tahu. Dan ini juga ada bubur ayam. Bubur ayamnya dengan topping yang banyak juga bisa kalian racik sendiri. Ada sambal, ada juga kacang, ada juga suwir ayam gitu ya. Pokoknya banyak, kalian nanti tinggal pilih aja. Dan makanannya juga enak-enak. Kalau misalnya malam-malam kalian gak keluar, terus kalian mau mesen makanan di hotel juga ada ya tadi menunya, dan harganya juga affordable juga. Terus ini kita udah jam check out dan kita mengarah pulang. Tapi sebelum pulang aku mau cobain kuliner yang viral lagi di Bandung. Namanya bakso cuangki Serayu. Karena kita nginepnya di daerah Cihapit di Cimanuk gitu ya, deket sama daerah Cihapit. Cihapit itu terkenal dengan banyaknya wisata kuliner. Dan ini kita udah sampai tempat bakso cuangki Serayu. Kalian bisa lihat antriannya panjang banget. Tapi mumpung di Bandung, apa salahnya gak kita coba ya kan? Walaupun kita mesti ngantri ini, tapi pelayanannya cepet karena langsung dilayanin sekian mangkok gitu ya. Terus juga tempatnya juga lumayan luas karena ada yang indoor dan ada yang outdoor. Outdoornya ini nanti di belakang toko dari bakso cuangkinya ini. Dengan harga satu porsinya 23.000, ini tuh beneran banyak banget dan ngenyangin banget. Nah aku beli 2 porsi cuangki dan juga 1 porsi batagor untuk berdua ya.
Lanjut, kita udah selesai makan bakso cuangkinya. Kita melipir untuk beli oleh-oleh tahu susu Lembang. Berikut alamatnya. Dan ini beneran aku kaget loh pas masuk ini, ternyata tempatnya estetik banget. Ternyata ini tuh ada jual tahu susu khas Lembang. Karena kan kita kan jauh ya kalau mesti ke Lembang untuk beli oleh-oleh. Ini kan viral banget juga ya oleh-oleh dari Lembang. Ini kita tahu susu Lembang, dan begitu kita masuk ternyata tempatnya homey banget. Ternyata selain jual tahu susu Lembang, dia itu semacam restoran gitu. Terus juga nyambung untuk ke kafe kopi gitu. Nanti aku bakal tunjukin ke pintu belakangnya. Nah, ini kita lagi dianterin untuk ke outlet tahu susu Lembangnya di dalam. Nah, ini bagus banget kan tempatnya. Aku tuh nggak ekspektasi juga karena tempatnya sebagus ini. Aku beli tahu susu Lembang seharga 35.000 kalau nggak salah ya, untuk satu porsinya. Nah, ini kita lagi selfie dulu karena tempatnya bagus banget. Nah, ini yang aku bilang suasananya homey banget karena ini seperti pendopo gitu ya. Dan ini juga, ini tuh sebenarnya restoran gitu. Jadi menu-menunya itu menu-menu kayak makanan-makanan warteg gitu ya. Tapi beneran ini tuh tempatnya juga enakan banget. Terus kayaknya mesti kesini lagi deh nanti next time-nya. Mungkin ya kalau aku ke Bandung lagi. Iya kan, tempatnya estetik banget kan. Dan ini yang tadi aku bilang nembus ke kafe kopi gitu. Ternyata dari daerah pintu sini juga bisa nembus ke kafe kopi itu. Terus juga ini terdapat musola juga dan toilet. Kita nggak sempat mampir makan dan ngopi di sini. Kita hanya beli oleh-oleh tahu susu Lembang aja. Terus ini kita juga udah mau ke arah balik. Dan ini menurutku tempatnya estetik banget karena pernak-pernik untuk foto-foto ala-ala estetik gitu tuh beneran mendukung banget sih. Terus juga ini juga banyak pohon-pohonan, jadi suasananya syahdu banget. Padahal ini ada di daerah kota Bandung. Udah makan siang, udah beli oleh-oleh juga tahu susu Lembang, dan ini kita mengarah pulang. Tapi suamiku mau bawain oleh-oleh untuk tempat kerjanya. Lanjut kita pergi menuju ke tempat oleh-oleh selanjutnya. Dan ini perjalanan pulang kita lewat Jalan Braga. Beneran ini tuh macet banget di Bandung, tapi semacet-macetnya di daerah Bandung juga nggak kayak di Jakarta gitu ya. Masih wajar lah ya. Cuma mungkin karena emang lebih rame aja sih. Ini kita beli oleh-oleh selanjutnya sekalian ke arah tol untuk pulang ke daerah Karawang lagi. Dan ini juga sebenarnya tuh kilometernya juga deket, cuma ya jalannya kan pelan-pelan ya, jadinya lumayan memakan waktu. Nah, kita tuh nggak sempet untuk ke Braga, padahal aku pengen kemarin malam itu ke Braga. Cuma kayaknya tuh kita tuh udah capek banget karena abis wisata kan sebelumnya ke Ciwidey. Terus pulangnya ke arah hotel juga mepet waktunya, jadi kayak nggak sempet istirahat. Jadi ya udah melipir ke kuliner ke tempat yang terdekat aja. Dan kita mampir ke tempat oleh-oleh yaitu Gena Rasa untuk kita beli tempe tepung. Itu enak banget. Tapi selain tempe tepung juga banyak sih macam-macam oleh-olehnya. Tapi emang aku udah 2 kali ke daerah Gena Rasa ini untuk beli keripik tempenya. Menurut aku enak garing. Tapi selain Gena Rasa juga di kiri kanannya juga ada semacam sama ya tempat oleh-oleh. Kalian nanti terserah mau ke tempat oleh-oleh yang mana. Menurutku sama aja semuanya karena kan dia juga sampingan ya. Terus juga karena kebetulan aja aku beli di sini karena mobilku parkir di depan tokonya. Dan ini kita udah arah pulang, kita mau masuk gerbang tol Kopo 2 menuju Karawang Timur. Alhamdulillahnya perjalanan kita pulang ini sama sekali nggak macet. Cuma karena kita mampir dulu 1 jam ke rest area untuk nunggu sholat asar dan sholat maghrib. Jadi menurutku kita pulangnya juga nggak buru-buru karena besoknya juga masih tanggal merah. Masih bisa untuk istirahat sebelum melakukan aktivitas seperti biasanya. Dan ini kita juga udah di jalan dan udah mau keluar tol Karawang Timur. Teman-teman, terima kasih yang sudah tonton sampai habis. Jangan lupa subscribe, like, dan komen. Sampai bertemu di vlog selanjutnya. See you!